Ya. Boneka. Kalau mainan anak-anak boleh. Mainan anak-anak boleh, walaupun itu patung unta, patung kuda, patung manusia. Mana dalil? Rasulullah membiarkan Aisyah, padahal sudah jadi istrinya ya, tapi kan 9 tahun ya, berumah tangga, dinikahi 6 tahun, akad nikah, serumah itu 9 tahun. Nah, mungkin di umur 9 tahun itu atau menjelang 10 tahun, Aisyah punya kuda yang ada sayapnya, boneka kuda yang ada sayapnya, disaksikan oleh Nabi, bahkan dicandai oleh Nabi. Mana ada kuda kok pakai sayap? Nah, dijawab oleh Aisyah, ada kuda di zaman Nabi Sulaiman gitu. Dari kisah ini maka mainan anak-anak itu boleh. Yang tidak boleh adalah patung hewan, patung manusia dipajang di pinggir jalan, di depan rumah, di depan kantor, itu haram. Kalau mainan anak-anak dimainin sama anak-anak boleh. Berarti membikinnya juga boleh, menjualnya juga boleh, membelinya juga boleh. Wallahu a'lam. Saya tidak tahu satu persatu sistemnya seperti apa. Intinya begini, seandainya uang yang kita masukkan ke OVO, Dana, ShopeePay itu berupa pinjaman, artinya akan kembali lagi ke kita, namanya pinjamannya. Lalu kita dapat keuntungan dari pinjaman itu, dari kita meminjamkan uang itu, jelas ini riba, ainur riba. Riba adalah dapat keuntungan, dapat manfaat dari piutang kita, gitu ya. Tapi ketika uang kita yang ada di OVO, ShopeePay dan seterusnya kok bukan pinjaman, artinya kita nggak ambil lagi, ya nggak masalah. Ya nggak masalah. Misalnya kalau saya beli langsung itu 1 unit 1 juta, tapi kalau saya beli lewat antum, karena antum mungkin ada hubungan apalah sama dia, dapat 800.000. Salahnya di mana? Salahnya di mana? Ya. Oleh karena itu saran saya, seandainya bisa diambil lagi, antum jangan ambil lagi. Artinya jangan sampai uang antum yang ada di OVO, ShopeePay dan seterusnya itu menjadi pinjaman. Artinya ya udah di situ terus untuk belanja, supaya mendapatkan harga murah. Paham ya? Wallahu a'lam. Setiap malam. Rasulullah pun maunya setiap malam. Tapi karena beliau khawatir nanti oleh Allah diwajibkan. Nah, kekhawatiran itu kan sudah nggak ada hari ini. Ya, ketika Nabi wafat, kekhawatiran itu sudah nggak ada. Nggak mungkin Nabi wafat kemudian sebuah hukum berubah dari tidak wajib jadi wajib, dari haram menjadi tidak haram, nggak mungkin. Ketika Nabi wafat, yang wajib akan terus wajib sampai hari kiamat, yang haram akan terus haram sampai hari kiamat. Maka kalau ada di antara kita yang sesekali sholat di rumah dengan alasan seperti tadi, Nabi juga lebih sering di rumah, berarti dia tidak faham kaidah al-hukmul mu'allal yaduru bil illah. Hukum yang ada alasannya, maka ketika alasan hilang, hukum pun ikut hilang. Alasan Nabi tidak berjamaah salat tarawih setiap malam di bulan Ramadan kan
ada alasannya. Nah, alasannya itu hilang, maka hukum pun ikut hilang. Disinilah kedalaman ilmu Umar bin Al-Khattab. Maka Umar bin Al-Khattab berani beristihad mulai besok salat berjamaah tarawih setiap malam dipimpin oleh satu orang. Beliau menunjuk Tamim Ad-Dari dan Ubay bin Ka'ab. Dari semenjak itulah sampai hari ini kaum muslimin berjamaah salat tarawih setiap malam di bulan Ramadan. Dan kadang habis Isya, kadang tengah malam, kadang menjelang sahur, gitu ya. Tapi sekali dalam satu masjid. Dan tidak ada satupun sahabat yang membantah istihad Umar. Artinya ini ijma' sahabat. Berbeda dengan Utsman yang beristihad azan 2 kali hari Jumat, banyak sahabat yang membantah. Maka jangan samakan azan Jumat 2 kali dengan berjamaah salat tarawih setiap malam. Itu berbeda. Satu ijma' sahabat, satu tidak. Wallahu a'lam. Ya mintanya kan kepada Nabi. Sahabat itu mintanya kepada Nabi. Sahabat itu nggak minta ke Umar, nggak minta ke Utsman, nggak minta ke Bilal, mintanya kepada Nabi. Nabi sebagai, ya kalau kata kita, pemerintah, penguasa, presiden, khalifah, gitu ya. Oleh karena itu jika hari ini ada orang yang berzina lalu minta dirajam, dicambuk oleh gurunya, oleh kiainya, benar? Tidak benar. Wallahu a'lam. Apa benar orang yang sekarang sedang berjalan di bawah arus? Janji Allah seperti itu, seperti burung-burung hijau, al-kindil, ya, masuk. Janji Allah dan Rasulnya seperti itu. Nah, cuman kan janji ya, artinya apakah si fulan yang kemarin meninggal mempertahankan hartanya, anak istrinya yang diserang itu syahid? Pasti nggak boleh. Mudah-mudahan gitu. Itu janji Allah. Karena memastikan tidak boleh, kecuali Nabi SAW. Ya jangankan seperti itu, jihad bersama Nabi, berjihad bersama Nabi. Nah pulang dari jihad, sahabat mengatakan si A syahid, si B syahid, si C syahid, si D syahid. Kata Nabi, diam. Kalian tidak tahu, hanya Allah yang tahu. Ya, padahal jihad bersama Nabi, mati dalam jihad itu, memastikan mati syahid tidak boleh, kecuali keluar dari lisan Nabi. Hamzah misalnya, Sayyidus Syuhada, jelas. Mus'ab bin Umair misalnya, Ja'far bin Abi Thalib, Abdullah bin Rawaha, sudah disebut oleh Nabi syahid. Bahkan disebut oleh Nabi syahid, padahal masih hidup, masih berbincang dengan Nabi, tapi sudah dikatakan dia syahid. Ya. Umar dan Utsman di atas gunung Uhud, yang gunung Uhud berguncang. Habis? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hukuman di Indonesia itu kebanyakan cuma pernah pulang. Artinya memang kita sebut sekarang juga ya nggak selesai begitu aja. Bahkan ada yang bersalah bisa tertawa senyum-senyum lama-lama tangan. Di sini kalau kita lihat hukum Islam begitu sangat-sangat bagus sekali. Kemudian Indonesia mayoritas adalah Muslim. Sebab apa kita tidak bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang Ustaz katakan yang semua kalau dilakukan pasti semua tidak akan berani. Nah itu sudah tahu kita kan kenapa? Nah yang penyebabnya yang saya ingin tanyakan tuh kira-kira menurut Ustaz kok tidak dipakai? Gimana Ustaz?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sebetulnya yang lebih harus antum tanyakan ada yang lebih besar lagi ya. Semua orang kan tahu nih, sholat itu wajib gitu. Kenapa nggak pada sholat ya? Nah, itu udah kejawab kan? Nah, semua orang kan pada tahu nih, berjamaah itu wajib ya. Kenapa masjid-masjid masih kosong? Gitu. Emang semua mengatakan bahwa yang wajib itu sholat Jumat doang. Kok yang masjid penuh sholat Jumat doang? Gitu. Terus ya termasuk itu. Ya. Kan bagus sekali ini diterapkan. Kenapa nggak diterapkan? Ya tentu saya nggak bisa jawab ya, karena memang ya bukan wewenang kita kan. Kenapa pemimpin-pemimpin kita tidak menerapkan? Ya daripada kita saling menyalahkan, ya sudahlah kita doakan. Mudah-mudahan presiden kita, tokoh-tokoh kita, atasan-atasan kita diberi hidayah oleh Allah. Udah satu aja dulu mencuri potong tangan dah. Nah, mudah-mudahan ada keberanian ya. Kalau kata orang awam ada kenekatan. Memang pemimpin harus nekat ya. Salah satu sifat pemimpin itu harus nekat. Ya. Agar apa? Agar keamanan itu muncul. Tidak terlalu banyak pertimbangan ya. Nekat. Karena kita nggak bisa, ya sudah kita doakan mudah-mudahan pemimpin-pemimpin kita menerapkan hukum yang ada di Al-Quran dan Sunnah. Wallahu a'lam. Ya, satu lagi. Ya tentu kalau ke tempat wisata lalu kehilangan jamaah di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ya rugi ya. Walaupun tidak bisa dikatakan haram. Ya. Kalau mau city tour misalnya ke Jabal Uhud misalnya, ke Jabal Nur misalnya, ya silakan. Mungkin berangkat pagi jam 7 habis sarapan. Nah jam 11 udah sampai dekat Masjid Nabawi lagi, Masjidil Haram lagi. Gitu ya. Karena kan luar biasa kan, 100.000. Bayangkan. Jangan sampai hilang begitu saja. Cuman gara-gara jalan-jalan. Ya tentu hukum asalnya halal. Justru ketika umroh lagi, waktu di Mekah malah haram, malah bid'ah. Rasul dan para sahabat 10 hari di Mekah, 18 hari di Mekah, itu umroh cuman 1 kali. Wallahu a'lam. Ya, itu saja. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.